Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 IPE akan memaparkan mengenai student project, yakni apa itu interprofessional education dan collaboration, serta bagaimana cara menjaga etika dan norma kepada sesama profesi, beda profesi, kepada klien atau pasien, serta untuk masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep interprofessional education dan collaboration atau IPE dan IPC saat ini mulai banyak diperkenalkan pada pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan dari World Health Organization atau WHO. IPE terjadi ketika dua atau lebih profesi kesehatan belajar atau bekerja sama. Elemen yang penting dalam kolaborasi antara lain tanggung jawab, akuntabilitas, komunikasi, koordinasi, assertiveness, saling percaya, saling menghargai. Interprofessional education atau IPE menjadi hal penting saat ini dalam pembelajaran di bidang kesehatan. Nah, jadi definisi itu adalah di mana dua profesi atau lebih saling bekerja sama untuk mengenal satu sama lain mengenai profesinya untuk meningkatkan kolaborasi dan pelayanan kesehatan. Sedangkan konsep IPC sendiri melakukan di mana tenaga kesehatan selalu berkomunikasi selama pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan peluang yang sama terhadap tenaga kerja lain dan meningkatkan kualitas. Implementasi IPE dan IPC diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi kesalahan-kesalahan medis atau medical error. Walaupun banyak institusi pendidikan yang mengalami kendala dalam implementasi IPE, hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa IPE dapat dilakukan dan memiliki peran dalam penentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing profesi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata di seluruh dunia masih perlu dikembangkannya IPE. Misalnya dalam komunikasi, ternyata masih banyak tenaga kesehatan yang belum bisa berkomunikasi dengan baik terhadap profesi lainnya jika saat bekerja dalam satu tim kesehatan. Nah, salah satu penyebabnya karena pada pendidikan yang terdahulu ternyata IPE belum disematkan dengan baik di kurikulum pendidikannya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lulusan kurikulum dengan pembelajaran IPE mampu melakukan kolaborasi lebih baik dibandingkan lulusan kurikulum tanpa pembelajaran IPE. Sekarang ini, pendidikan kesehatan dihimbau untuk memasukkan IPE dalam kurikulum. Untuk itu, dibutuhkan tenaga kesehatan yang mampu berperan menjadi kolaborator yang baik. Karena tenaga kesehatan menjadi role model bagi mahasiswa dalam pembelajaran IPE. Implementasi IPE dalam kurikulum pendidikan kesehatan memiliki 3 fokus. Di antaranya, yang pertama, sebagai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam praktik kolaborasi antar profesi kesehatan. Kedua, faktor perilaku. Dalam masa pandemi saat ini, penting bagi kita untuk mengubah perilaku kita. Contohnya, seperti membiasakan diri mencuci tangan dan memakai masker terutama saat bepergian. Hal ini penting dilakukan agar kita tidak menjadi sasaran penularan virus maupun kita sendiri yang terinfeksi. Dengan baiknya cara kita berperilaku dapat mencegah dan menurunkan kemungkinan terinfeksi pada masa pandemi saat ini. Materi mengenai IPE dibutuhkan oleh mahasiswa bidang kesehatan untuk melatih cara bekerja sama ketika sudah bertugas. Dengan adanya IPE, diharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas penanganan, mengurangi biaya yang dibutuhkan, serta mengurangi risiko terjadinya medical error. Berdasarkan data yang dikutip dari American Journal of Pharmaceutical Education, pasien dapat menerima perawatan yang lebih baik apabila tenaga kesehatan dapat bekerja sama dalam tim dengan baik, komunikasi yang lancar, dan mengetahui tugas masing-masing sehingga dapat membantu satu sama lain. Tujuan utama pembelajaran IPE adalah untuk belajar bagaimana cara berfungsi dalam sebuah tim interprofesional dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, serta nilai yang telah dipelajari ke dalam praktik dunia nyata, supaya nantinya dapat meningkatkan kualitas perawatan untuk pasien itu sendiri. Dengan mempelajari IPE, mahasiswa akan dididik untuk melihat suatu kasus dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menambah ilmu yang tidak mereka dapatkan di prodi mereka sendiri. Sebagai tenaga medis, haruslah menyadari bahwa dalam menjalankan keahliannya,
maka wajib untuk menjaga nilai moral dan etika pada masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga nilai moral dan etika pada pasien, sesama tenaga medis, keluarga, serta masyarakat luas, yaitu yang pertama, tenaga medis haruslah berperilaku dan bersikap netral kepada pasien yang merupakan tanggung jawabnya. Tenaga medis harus memahami nilai kuasa dari setiap profesi, yang mana setiap profesi mempunyai kuasa yang berbeda-beda dalam pengambilan tugas. Asas etika medis yang sangat penting pada tenaga kesehatan kepada pasien adalah mengatur tentang sikap dan tindakan yang menjadi tanggung jawab. Tujuan dari etika medis untuk mengatur sikap para tenaga medis adalah dalam mencapai derajat kesehatan bagi pasien maupun lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai dan norma etika tenaga medis harus mentaati dan menerapkan asas etika medis dalam menjalankan tugas. Dengan nilai moral dan etika yang sesuai dengan SOP, tentunya akan meningkatkan pelayanan oleh tenaga medis kepada pasien. Ketika tenaga medis memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, tentunya pelayanan tersebut dapat dikatakan sebagai pelayanan yang baik dan profesional. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 22 IPE mengenai student project. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mewakili seluruh anggota meminta maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.